你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Dengan perintah Medusa, tidak ada lagi orang ular yang berani menghentikan Xiaoyan. Karena itu, dia meninggalkan daerah di mana orang ular tinggal tanpa halangan sambil merasa bingung. Ketika dia keluar dari garis isolasi dan mendengar suara manusia yang sekali lagi muncul di dunia luar, kekacauan di benaknya akhirnya mulai perlahan-lahan mereda. Dia mengingat sedikit ketidaksenangan Medusa sebelumnya dan bahwa dia tidak mengungkapkan dirinya bahkan ketika dia pergi. Tampaknya ekspresinya sebelumnya telah menyebabkan dia merasakan kemarahan di dalam hatinya. Sungguh bajingan, Xiaoyan menepuk kepalanya dan menghela nafas sambil memarahi dirinya sendiri dengan senyum pahit. Dia sebenarnya bahkan lebih ragu-ragu dan memiliki kesulitan yang lebih besar untuk menerima masalah semacam ini dibandingkan dengan pihak perempuan. Apalagi, masalah ini adalah tanggung jawabnya. Tidak disangka bahwa itu berakhir dengan Medusa membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata seperti dia akan membesarkan anak itu sendirian setelah ia lahir. Meskipun dia dan ras ular orang mungkin berharap bahwa ini masalahnya, anak ini pada akhirnya akan memiliki darah klan Xiao jika masalah ini benar. Apakah dia benar-benar berani mengabaikannya sepenuhnya? Xiaoyan bukanlah orang berdarah dingin. Dia tidak ragu-ragu sebelum dia memilih untuk membuat teknik rahasia tingkat tertinggi yang paling bermanfaat bagi bayi ketika tetua pertama memintanya untuk memperbaiki pil obat yang lebih rendah. Bagaimanapun, bayi itu adalah garis keturunannya. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan yang terbaik? Namun, berita ini datang terlalu tiba-tiba, menghancurkan semua ketenangan Xiaoyan yang biasa. Karena itu, kata-kata yang dia ucapkan secara tidak sengaja tampak sedikit menyakitkan. Aku akan meminta maaf dengan baik saat kita bertemu lagi. Xiaoyan menoleh dan melihat sekeliling area ini sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan pergi. Xiaoyan bertemu dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya setelah dia kembali ke divisi Aliansian yang terletak di benteng Gunung Hitam. Mereka terlibat dalam diskusi sebelum memutuskan bahwa mereka akan melakukan pembunuhan besok. Hanya ada sedikit waktu tersisa. Setelah kekuatan inti sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan mengirimkan beberapa pil obat langka, dua elit Douzong mungkin dapat memulihkan kekuatan. Akan agak merepotkan untuk membunuh mereka pada saat itu. Xiaoyan merenung sejenak setelah memutuskan waktu untuk menyerang. Setelah itu, dia menemukan sebuah ruangan dan mulai menyesuaikan auranya sedikit. Dia tidak memberitahu Xiao Ding tentang masalah Medusa. Dia tahu bahwa mengingat karakter kakak, kemungkinan dia akan menjadi sangat bersemangat jika dia tahu bahwa rahim Medusa mungkin memiliki garis keturunan dari klan Xiao. Namun, kebenaran masalah ini belum bisa dipastikan. Jika memang itu hanya kesalahan ketika saatnya tiba, itu hanya akan menyebabkan orang menjadi bersemangat tanpa alasan. Karena itu, dia berencana untuk memberitahu Xiao Ding dan yang lainnya tentang hal itu hanya ketika masalah ini dikonfirmasi. Hal pertama yang dilakukan Xiaoyan di dalam ruang rahasia adalah mengeluarkan formula obat pil tulang darah jiwa surga yang diberikan oleh penatua pertama dari suku ular orang kepadanya. Setelah itu, dia mulai membacanya dengan cermat. Formula obat dari pil tulang darah jiwa surga ini agak aneh.
Tujuan utamanya adalah untuk membantu bayi yang belum lahir meminjam kekuatan obat murni untuk membuka dan bahkan mengembangkan beberapa pembuluh darah di dalam tubuh mereka saat masih di dalam rahim ibu mereka. Dengan cara ini, bayi dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha saat dilatih setelah dilahirkan. Karena sifat alami ini, bayi akan lebih mudah berlatih metode ki apapun. Pil obat semacam ini sangat berharga bagi beberapa sekte atau klan dengan kekuatan yang sangat kuat. Selama mereka memiliki ini, mereka akan dapat berulang kali melatih para jenius dengan bakat luar biasa. Xiaoyan telah melihat 1 atau 2 jenis formula obat yang mirip dengan pil tulang darah jiwa surga di antara formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, mereka kurang memiliki perasaan mendominasi jika dibandingkan dengan yang terakhir. Xiaoyan tidak tahu dari mana suku ular orang memperoleh formula obat seperti itu. Jika ini dilepaskan, itu pasti akan membangkitkan kecemburuan dari sejumlah faksi yang kuat. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki benda ini, itu bisa memberi seseorang jumlah darah yang tak terbatas. Ini memiliki daya pikat yang sulit untuk semua jenis faksi. Meskipun formula obat ini sangat berharga, kekuatan obat dari pil tulang darah jiwa surga ini sedikit sombong. Bayi biasa yang belum lahir kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan infiltrasi kekuatan obat ini. Namun, beruntung garis keturunan Medusa memiliki garis keturunan kuno yang samar. Bayi itu akan mampu menahan sedikit dari kekuatan obat semacam ini karena garis keturunan itu. Tingkat 7 ya. Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia memainkan gulungan di tangannya. Peluang kegagalannya juga sangat tinggi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah pil obat tingkat ini memiliki peluang untuk membangkitkan energi alam ketika dibentuk di dalam kuali sebelum akhirnya menarik bencana petir. Bencana petir semacam ini juga disebut bencana pil di dunia alkemis. Kekuatannya sangat besar dan seseorang bisa mati dengan pil yang hancur jika tidak berhati-hati. Karena itu, bahkan beberapa alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 akan mencoba untuk menghindari pemurnian pil obat jenis ini yang dapat menarik bencana pil. Formula ini tidak hanya sekedar mengumpulkan bahan obat. Seseorang juga harus menemukan alkemis tingkat tinggi yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mempertaruhkan nyawa untuk memperbaikinya. Seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat jenis ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai seseorang di kelas Grandmaster bahkan di seluruh benua Douki. Namun, untungnya ada jangka waktu 2 tahun. Xiaoyan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan formula obat ini sebelum merenung sejenak. Tangannya bergerak dan dia mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari dalam cincin penyimpanannya. Secara mengejutkan, formula obat untuk pil pemakan kehidupan yang beruntung diperoleh Xiaoli dari pegunungan dalam di wilayah sudut hitam saat itu. Tatapan Xiaoyan menatap formula obat ini. Ekspresinya agak dingin dan tegas. Meskipun kecepatan perkembangan aliansian saat ini cepat, itu masih sedikit lemah jika dibandingkan dengan faksi seperti sekte racun dan sekte angsa emas. Ini bukan hanya dari segi ahli puncak. Itu bahkan lebih menonjol dalam hal kekuatan inti. Namun, bagaimana bisa mengembangkan kekuatan inti para ahli yang bisa bertahan terjadi dalam waktu singkat? Pada saat seperti itu, pil pemakan kehidupan akan menjadi jalan pintas tercepat. Tentu saja, Xiaoyan juga menyadari efek samping dari pil ini. Masalah ini adalah sesuatu yang juga telah dia diskusikan dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan pasangan tetua aliansian. Mereka semua memutuskan dengan suara bulat bahwa akan lebih baik jika mereka benar-benar dapat membuat sekelompok pejuang yang tidak takut mati yang sepenuhnya setia kepada aliansian. Meskipun mereka mungkin hanya memiliki umur 3 tahun sebagai akibatnya, mereka semua yakin bahwa mereka pasti akan bisa membuat aliansian menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut selama mereka bisa menahan. Ini mungkin sedikit berdarah tetapi implikasi dari aliansi yang terlalu besar. Salah satu contohnya adalah pertempuran ini. Seandainya Xiaoyan tidak terburu-buru pada titik waktu yang penting, sepertinya seluruh kekaisaran Jiama akan dilenyapkan. Pada saat itu, sejumlah orang yang tidak diketahui akan kehilangan nyawa mereka.
Jika seseorang ingin melindungi lebih banyak orang, itu wajar jika harus ada pengorbanan sekelompok kecil orang. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan menyerahkan formula obat ini kepada kakak sebelum secara diam-diam mengirim alkemis untuk memperbaikinya. Pasukan kematian yang sebenarnya hanya bisa diserahkan kepada kakak dan yang lainnya untuk memutuskan. Namun, orang seperti itu harus benar-benar setia. Selama kita dapat memiliki sekelompok pejuang kematian kelas Do Uang, aliansian dapat dianggap benar-benar memiliki status yang sempurna di Kekaisaran Jiama. Juga bukan tidak mungkin untuk mendominasi wilayah barat laut di masa depan. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh mengembalikan formula obat ini ke cincinnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghela nafas panjang saat segel tangan mulai perlahan terbentuk. Matanya secara bertahap tertutup saat dia memasuki kondisi pelatihan. Sejak dia menerobos ke kelas Do Huang dan meninggalkan lembah gunung kecil, Xiaoyan tidak pernah benar-benar tenang untuk berlatih. Pertarungan besar beberapa tahun lalu juga telah menyebabkan dia selalu tegang, tidak berani untuk bersantai sedikit pun. Hanya sekarang setelah Xiaoyan menyelesaikan masalah ini, dia punya waktu untuk merawat tubuhnya dengan tenang. Udara di dalam ruangan mulai berfluktuasi sedikit setelah Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Gelombang energi alam muncul ke permukaan. Setelah itu, mereka berubah menjadi dua ular kecil berwarna-warni yang masuk ke lubang hidungnya dengan cepat dimurnikan oleh dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya sebelum berubah menjadi utas Douqi murni yang mengalir di nadinya. Pada akhirnya, Douqi berasimilasi ke setiap bagian tubuhnya. Pertempuran dengan dua elit Douzong ini dalam satu hari telah sangat melelahkannya. Ini terutama terjadi ketika dia melepaskan gerakan menakutkan seperti api teratai Buddha marah, 3 warna. Itu sangat menguras doukinya tetapi kekuatan spiritualnya juga menjadi jauh lebih lemah sebagai hasilnya. Namun, beruntung kekuatan spiritual Xiaoyan lebih kuat dari orang biasa. Kecepatan pemulihannya juga cukup memuaskan. Karena itu, kekuatan spiritualnya yang habis secara otomatis pulih dalam beberapa hari. Setelah menggunakan api teratai Buddha marah berkali-kali, Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa kekuatan spiritualnya tampak menjadi semakin lembut. Itu diisi dengan lebih banyak kekuatan selama siklus pemulihan setelah kelelahan semacam ini. Persepsi spiritualnya juga menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya karena ini. Pelatihannya dengan tenang berlanjut. Pada saat Xiaoyan mundur dari mode pelatihan ini, sinar matahari yang menyilaukan masuk ke dalam ruangan dari jendela kecil meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Aura agak keputihan dan panas dimuntahkan dari Xiaoyan. Ekspresinya juga menjadi bersinar dalam sekejap. Cahaya api panas berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. Pertempuran benar-benar jalan pintas untuk menaikkan level seseorang. Dia meregangkan pinggangnya dan merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat setelah pertempuran dengan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Saat ini dia sudah benar-benar stabil di tingkat bintang Do Huang. Hanya sebulan sejak dia menerobos ke kelas Do Huang. Kecepatan seperti itu dianggap cepat. Hari ini, waktunya bertindak. Xiaoyan menggerakkan tangannya dan sepotong batu giok berwarna abu-abu muncul di tangannya. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat senyum dingin yang agak gelap muncul. Sosok manusia tersebar di sekitar puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng gunung hitam. Namun, tidak ada suara yang terdengar. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Aura kuat mereka ditekan ke tingkat terlemah. Xiaoyan, Xiaoding, Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbicara dengan suara lembut. Apakah Medusa belum datang? Hai Bodong sedikit mengernyitkan alisnya dan melihat ke arah benteng gunung hitam saat dia mengobrol. Aku sudah memberitahunya. Aku pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku ular orang. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara deras tiba-tiba terdengar dari langit. Sekelompok besar bergegas. Beberapa napas kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum mereka perlahan turun. Sosok manusia yang muncul adalah ahli dari suku ular orang. Pemimpin mereka adalah Medusa. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Medusa muncul.
Jika pembunuhan ini tidak memiliki kehadirannya, itu tidak akan ada artinya lagi. Hanya dengan kekuatan Xiaoyan saja, bahaya membobol tempat di mana 3 aliansi tentara berkumpul niscaya akan melambung tinggi. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Xiaoyan saat dia mendarat. Setelah itu, dia melihat ke arah Hai Bodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya dan berkata, "Ayo pergi jika kita semua sudah siap." Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Xiaoyan dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Jika jejak ditemukan atau pembunuhan kalian gagal, Hai Bodong dan yang lainnya bersembunyi di luar akan memimpin orang untuk menyelamatkan kalian. Pada saat itu, yang terbaik adalah kita menghancurkan orang-orang itu jika kita masih punya kesempatan. Jika memang tidak mungkin, kita akan menariknya terlebih dahulu. Kita tidak bisa menanggung kerugian yang terlalu besar. Bagaimanapun, kita saat ini tidak dapat menahannya. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dengan tenang di benteng Gunung Hitam. Xiao Ding juga tersenyum saat melihat ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke semua orang saat dia berbicara. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, tatapannya mengarah ke Medusa sesaat sebelum yang dia segera menggesernya ke samping. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikapnya ini. Sayap api di punggungnya memanjang. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke langit. Banyak ahli aliansian di tanah dengan cepat memanggil sayap Douki, mereka juga buru-buru mengikuti setelah melihat Xiaoyan mulai bergerak. Ayo pergi juga. Ingat, kalian semua akan mendengarkan perintah Hai Bodong setelah aku memasuki kota. Kalian tidak bisa tidak mematuhinya. Jika ada yang salah di tengah jalan, jangan salahkan aku karena melayanimu dengan aturan klan. Medusa menoleh dan berbicara kepada banyak ahli di dalam klan. Orang di depan para ahli dari klan orang ular adalah komandan kedua Heidu yang memiliki konflik dengan Xiaoyan. Namun, dia buru-buru menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Medusa. Gengsi Medusa dalam suku ular orang adalah sesuatu yang tidak berani ditantang oleh siapapun. Medusa hanya menganggukkan kepalanya sedikit setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak dan itu naik ke udara tanpa meminjam kekuatan dari luar. Setelah itu, akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya di depan. Para ahli dari suku ular orang di belakangnya juga dengan sigap mengikuti. 3 kerajaan besar mungkin untuk sementara pindah kembali di bawah perintah Dokter Peri Kecil, tetapi tidak sepenuhnya mundur. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di sebuah kota di perbatasan yang menghubungkan Kekaisaran Cuyun dengan Kekaisaran Jiama. Mereka siap untuk melancarkan serangan lain kapan saja dan menelan Kekaisaran Jiama sekaligus. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan Dokter Peri Kecil. Meskipun dia memiliki kediktatoran dalam sekte racun dan tidak banyak orang yang berani mempertanyakan kata-katanya di seluruh Kekaisaran Cuyun, Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi yang berasal dari Kekaisaran Cuyun. Selain itu, kekuatan keseluruhan dari kedua faksi ini tidak lebih lemah dari sekte racun. Kedua sekte besar ini awalnya bersedia untuk mengirimkan tentara dan ahli untuk mengalahkan Kekaisaran Jiama karena mereka ingin mendapatkan sebagian wilayahnya. Namun, Dokter Peri Kecil memutuskan untuk menyerang setelah hal-hal berkembang sampai saat ini. Kedua sekte itu secara alami sangat tidak puas. Meskipun Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan terluka parah, begitu bala bantuan kekuatan esensi dari 2 sekte tiba dan memberikan beberapa obat penyembuhan tingkat tinggi, keduanya akan dapat memperoleh kembali kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat itu, mereka sekali lagi akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Kekaisaran Jiama dan Aliansian. Dengan harapan ini, wajar jika kedua sekte tidak mau menarik pasukan mereka saat ini. Karena itu, ketiga pihak saat ini sedang berdebat sengit satu sama lain, menyebabkan Dokter Peri Kecil merasa sakit kepala. Bagaimanapun, penarikan pasukan kali ini terlalu mendadak. Tidak hanya kedua sekte itu menentangnya, tetapi bahkan sekte racun dan Kekaisaran Cuyun juga memiliki beberapa pertentangan. Namun, karena reputasinya, tidak ada yang berani menyuarakannya.
Karena itu, meskipun dokter peri kecil telah memutuskan untuk menarik pasukan, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiama dan Aliansian belum sepenuhnya terselesaikan. Selama Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan ada, kemungkinan sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak akan menyerah. Makanya, kedua orang ini harus disingkirkan. Momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Kota perbatasan tempat persekutuan 3 negara tinggal hanya berjarak 50 km dari benteng Pegunungan Hitam. Dengan kecepatan Xiaoyan dan yang lainnya, mereka secara bertahap mencapai tujuan mereka dalam waktu 1 jam. Aliansian dan suku ular orang mulai turun dengan cepat ketika mereka masih agak jauh dari kota karena mereka khawatir para ahli di dalam kota akan menemukan aura dalam jumlah besar. Mereka diam-diam memasuki hutan sebelum berjalan tersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang langsung bertindak setelah mereka berjalan ke tempat tujuan. Sebaliknya, mereka semua mulai diam-diam menyesuaikan aura mereka di bawah pengaturan Xiaoyan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka ke kondisi terbaiknya. Tatapan Xiaoyan secara kebetulan dapat melihat kota tidak jauh dari puncak pohon yang terletak di cekungan kecil di antara pegunungan ini. Dia bisa melihat bahwa kota itu dipenuhi dengan tentara yang berpatroli ke sana kemari. Selain itu, terkadang ada ahli doang yang akan terbang di langit. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan terlihat pertama kali oleh orang-orang ini yang berada di ketinggian di langit. Pertahanan tempat ini memang ketat. Tampaknya mereka sudah siap. Xiaoyan mempelajari ahli patroli doang itu. Bukankah dokter peri kecil itu memberimu piring giok? Dia akan menghapus beberapa pertahanan setelah kamu melanggarnya. Namun, bagiku tampaknya mereka yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari sekte racun. Bahkan jika dia bisa menghilangkan beberapa pertahanan, dia hanya bisa menjauhkan ahli dari sekte racun. Para ahli dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan masih akan menjaga tempat ini. Suara samar terdengar dari belakangnya. Xiaoyan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu pasti Medusa. Ya, tapi tidak ada pilihan. Hal semacam ini awalnya berisiko. Kita akan bertindak saat malam tiba. Mengingat kekuatan kami berdua, sangat sulit menemukan kami bahkan dengan pakar doang yang berpatroli selama kami sedikit berhati-hati. Xiaoyan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Suara, ya, rendah keluar dari belakangnya. Jelas, Medusa tidak punya pendapat lain. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan batu giok berwarna abu-abu itu dari cincin penyimpanannya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memecahkannya sebelum menepuk tangannya berkata sambil tersenyum, "Sekarang, kita harus menunggu sampai malam tiba." Dia menoleh saat dia berbicara dan melihat ke arah wajah indah yang menyihir yang memberikan perasaan sedingin es. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba berbisik, "Itu maaf untuk kemarin." Medusa juga kaget saat mendengar ini. Mata yang dipenuhi dengan daya pikat menyapu Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Xiaoyan berbicara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. "Kamu juga tahu bagaimana meminta maaf ya?" Medusa sedikit menurunkan wajahnya dan berbicara. Meskipun berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahkan dia tidak merasakan bahwa wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. Jelas, permintaan maaf dari Xiaoyan ini memang memiliki efek yang cukup besar. Xiaoyan tersenyum agak canggung. Dia menggosok tangannya dan berkata, "Saat ini aku tidak dapat memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Setelah aku sedikit meningkatkan keterampilan pemurnianku, kemungkinan besar aku akan dapat mulai menyempurnakannya. Namun, kamu tak perlu khawatir. Aku pasti akan berhasil dalam 2 tahun." Medusa mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada kegembiraan di dalam hatinya saat Xiaoyan menempatkan masalah ini dengan serius di dalam hatinya. Emosi semacam ini sangat jarang terjadi pada seseorang yang temperamental seperti dia. Benang kebencian terakhir yang tersisa benar-benar tersebar saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. Medusa baru saja ingin berbicara ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Tangan halusnya tiba-tiba melambai dan kekuatan hisap melonjak keluar darinya. Sebuah kelelawar hitam pekat ditangkap di tangannya. Dia melihat gulungan kertas kecil ditahan di cakarnya. Medusa melepaskan gulungan kertas dan menjentikan jarinya, mengirim kelelawar itu ke dalam hutan. Setelah itu, dia perlahan membukanya dan dengan lembut berkata, "Ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil."
Ini adalah peta kota. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan berada. Xiao Yan sedikit bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar ini. Dengan peta ini, mereka akan menghemat upaya pencarian secara acak. Yan Luotian berada di bagian tengah utara sementara 3 sesepuh Mulan berada di barat. Sepertinya kita harus berpisah dan bertindak. Medusa menyuarakan pikirannya. Meskipun Yan Luotian terluka parah, dia tetaplah seorang elit Douzong. Dia akan sangat sulit untuk dihadapi jika dia membalas. Karenanya, serahkan dia padaku. 3 sesepuh Mulan kehilangan 1 anggota. Dengan tidak bisa menggunakan 3 keterampilan binatang buas, mereka hanyalah ahli Douhunak biasa. Karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kekuatan penuhmu untuk menghadapinya. Bagaimana menurutmu? Iya, kamu harus berhati-hati. Xiao Yan merasa sedikit terharu saat melihat Medusa telah membagikan pekerjaan paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Medusa tersenyum. Senyumnya yang seperti epifilis membuat mata Xiao Yan menjadi cerah. Mari kita tunggu sampai malam tiba.